Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi Aliansa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi tentang aspek hukum. Pengertian dasar ilmu hukum. Berikut merupakan pengertian pengantar ilmu hukum menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi, pengantar ilmu hukum atau PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar atau Basic Legal Work. Dikarenakan sebagai mata kuliah dasar, maka PIH tidak termasuk sebagai mata kuliah praktik, sehingga jarang ditemukan di dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Namun demikian, sebagai mata kuliah PIH, sebagai dasar harus dikuasai oleh mereka yang ingin memahami cabang-cabang ilmu hukum. Dan menurut Dr. Sujono Dirjosisworo, PIH kerap kali diibaratkan sebagai kamus atau ensiklopedia hukum yang merupakan pengantar atau introduction atau inleading untuk ilmu pengetahuan hukum berusaha menjelaskan keadaan, inti, maksud, dan tujuan penting hukum, serta pertalian antara bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum yang luas. Menurut Cross, PIH merupakan segala pengetahuan yang mempelajari hukum dalam segala bentuk serta manifestasinya. Setelah memahami terlebih dahulu pengertian dari pengantar ilmu hukum, maka selanjutnya terdapat hal yang perlu dipahami sebagai berikut. Pengertian hukum menurut para ahli. Berikut merupakan pengertian atau definisi hukum sebagai pedoman menurut para ahli. Menurut E. Utrecht, memberikan pengertian hukum sebagai peraturan atau perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Menurut C.J.T. Simorangkir dan Wurjono Sastro Pranoto, dalam buku karangannya yang berjudul Pelajaran Hukum Indonesia, mendefinisikan bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang memiliki sifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang disusun dan dibuat oleh badan atau lembaga resmi yang berwajib. Menurut Leon Dequit, hukum adalah aturan tingkah laku dalam anggota masyarakat. Aturan daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Tujuan hukum. Menurut Wirjono Projodikoro dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melanggar Hukum tahun 2002 mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Apeldoorn, dalam bukunya Inleiding Lot de Studie van het Nederlands Recht dalam Sorsoro 2002, mengartikan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Maka secara garis besar dapat diartikan bahwa tujuan hukum adalah berfungsi untuk mengatur ketertiban, ketentraman masyarakat dengan melindungi kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat dengan tujuan tercapainya keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur hukum. Terdapat beberapa unsur hukum yang meliputi sebagai berikut. 1. Sebagai rangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Peraturan dibuat oleh badan-badan atau lembaga resmi yang berwajib dalam kehidupan masyarakat. 3. Peraturan yang dibuat memiliki kekuatan sifat memaksa. 4. Adanya pelanggaran atas peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas dan adil. Ciri-ciri hukum. Adapun ciri-ciri hukum adalah 1. Berisi perintah atau larangan. 2. Bersifat memaksa. 3. Terdapat sanksi terhadap suatu pelanggaran. Selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah sebagai suatu acuan dan dasar yang sah, memiliki kekuatan untuk membuat peraturan, melakukan perbuatan, serta hak dan kewenangan yang harus ditaati oleh masyarakat. Secara umum, sumber hukum dibagi menjadi dua, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formal, dengan penjelasan sebagai berikut. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang dalam isinya mengikat masyarakat untuk menaatinya hukum tersebut.
karena sesuai dan bersumber dari kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh dalam ranah keamanan, situasi keamanan yang bergejolak dalam masyarakat akan menyebabkan timbulnya aturan-aturan hukum dalam bidang keamanan. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat dan wajib menjadi pedoman karena cara pembentukannya diakui oleh masyarakat. Adapun contoh hukum formal adalah undang-undang atau statute, kebiasaan, custom, jurisprudensi, traktat, dan pendapat ahli hukum. Asas-asas hukum. Terdapat beberapa asas hukum atau prinsip pokok yang berlaku di seluruh bidang hukum dan cabang ilmu pengetahuan ilmu hukum. Berikut merupakan asas-asas hukum. Hukum ekonomi dan bisnis. Pengertian hukum bisnis dan ekonomi. Hukum bisnis dan ekonomi sekilas memiliki pengertian yang sulit dibedakan karena keduanya mengatur hal yang sama, yakni yang berkaitan dengan perekonomian. Hukum bisnis dan ekonomi. Hukum bisnis dan ekonomi secara sekilas memiliki pengertian yang sama dan sulit dibedakan. Hal ini dikarenakan hukum bisnis dan ekonomi mengatur lapangan yang sama dalam hukum, yakni yang berkaitan dengan perekonomian. Mungkin karena itu pula, sehingga masih banyak di antara kita yang menggunakan istilah hukum bisnis dan ekonomi untuk menjelaskan pengaturan yang berkaitan dengan perekonomian atau transaksi ekonomi. Perbedaan pengertian hukum bisnis dan ekonomi. Peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi seluruh kegiatan bisnis, meliputi kegiatan industri, perdagangan, dan pelaksanaan jasa, serta semua hal yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dan kegiatan bisnis lainnya. Sebenarnya, ada banyak pendapat dari pakar hukum mengenai pengertian hukum bisnis. Selanjutnya, hukum ekonomi dapat diartikan sebagai keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan. Pengertian hukum ekonomi tersebut merupakan pengertian yang diberikan oleh Rahmat Sumirtro. Berdasarkan pengertian tersebut, tampak bahwa hukum ekonomi memiliki jangkauan yang relatif lebih luas dibandingkan hukum bisnis. Fungsi hukum dan bisnis. Hukum bisnis dan ekonomi juga memiliki fungsi yang berbeda dalam pengaturannya. Hukum bisnis berfungsi sebagai sumber informasi bagi para praktisi atau pelaku bisnis. Selain itu, hukum bisnis juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pemahaman antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku bisnis dalam praktik bisnis. Tidak kalah pentingnya, hukum bisnis berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan watak dan perilaku bisnis yang mendukung terciptanya kegiatan bisnis yang adil, sehat, wajar, dan dinamis, dan memiliki jaminan dan kepastian hukum. Hukum ekonomi memiliki fungsi yang lebih luas lagi, yakni menjaga dan menciptakan kaidah yang pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hukum benda. Pengertian benda atau zat. Dalam arti ilmu pengetahuan hukum, ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Menurut pasal 499 BW, benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat menjadi milik orang atau objek hak milik. Benda-benda tersebut dapat dibedakan menjadi benda tetap atau benda tidak bergerak. Ialah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya, atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Misalnya, bangunan, tanah, tanaman, karena sifatnya, mesin pabrik, sarang burung yang dapat dimakan, hak opstal, hak espak, dan hak hipotik, atau karena penentuan undang-undang dan sebagainya. Benda bergerak atau reoren ialah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penentuan undang-undang dianggap benda bergerak, misalnya alat-alat perkakas, kendaraan, binatang ternak, hak-hak terhadap surat-surat berharga, dan sebagainya. Benda-benda itu juga dapat dibedakan menjadi benda berwujud, benda tak berwujud,
benda yang dipakai habis, benda-benda dipakai tidak habis, benda yang sudah ada, benda yang masih akan ada, benda perdagangan, benda di luar perdagangan, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi, benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Peraturan hukum benda. Benda-benda ini dapat dimiliki dan dikuasai oleh manusia, dan karena itu diperlukan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan benda-benda atau subjek hukum dan objek hukum. Dengan demikian, muncullah peraturan-peraturan tentang hukum kebendaan yang bersifat mutlak, artinya dapat berlaku dan harus dihormati oleh setiap orang. Hak yang bersifat mutlak dalam lapangan keperdataan meliputi benda berwujud, misal hak bezit, hak eigondom, hak obstal, hak erpak, hak gadai, hak hipotik, dan sebagainya. Benda yang tidak berwujud seperti hak panenan, hak pengarang, hak oktroi, hak merek, dan sebagainya. Hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atau suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan adalah absolut. Artinya, hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, sedangkan hak perorangan bersifat relatif. Artinya, hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu. Hukum perusahaan meliputi dua hal pokok, yaitu bentuk usaha dan kegiatan usaha, bahwa keseluruhan aturan hukum di mana mengatur mengenai bentuk usaha dan kegiatan usaha disebut dengan hukum perusahaan. Maka bisa disimpulkan bahwa hukum perusahaan terdapat dua pokok, yaitu usaha dan kegiatan usaha, seperti yang sudah diterangkan. Perusahaan tercantum dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD bahwa setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenan dan dengan perusahaan membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga waktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. Pelaku bisnis merupakan subjek dengan melakukan kegiatan bisnis, sama dengan pelaku ekonomi, sehingga pelaku ekonomi yaitu subjek di mana menjalankan suatu kegiatan ekonomi yang dapat berupa memproduksi barang dan atau jasa atau melakukan distribusi barang atau jasa. Cakupan hukum perusahaan mencakup bentuk usaha dan kegiatan usaha. Bentuk usaha. Macam-macam bentuk usaha dalam hukum perusahaan di antara firma, persekutuan, komanditer, perseorangan terbatas, koperasi, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Kegiatan usaha. Kegiatan usaha adalah berbagai suatu jenis usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan keuangan atau pembiayaan. Sumber hukum. Sumber hukum perusahaan di Indonesia diantaranya perundang-undangan. Pertama, mengenai perundang-undangan, hal ini tercantum ketentuan Undang-Undang Peninggalan zaman Hindia Belanda dahulu. Masih berlaku hingga kini berdasarkan aturan peralihan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Kontrak perusahaan. Kontrak perusahaan adalah sumber utama dalam hak dan kewajiban, serta tanggung jawab pihak-pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak, biasanya mereka sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitras atau pengadilan hukum. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam kontrak. Jurisprudensi. Jurisprudensi adalah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan hak daun kewajiban tertentu. Kebiasaan. Kebiasaan adalah sumber hukum yang dapat diikuti para perusahaan, karena tidak semua undang-undang dan perjanjian terdapat pemenuhan dan hak kewajiban diatur. Pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Jenis-jenis lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ialah suatu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, atau usaha kartu kredit.
perusahaan model Ventura, yaitu sebuah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konvensi, atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perusahaan pembiayaan infrastruktur, yakni salah satu badan usaha didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Fungsi lembaga pembiayaan membantu masyarakat mulai dari golongan ekonomi menengah ke bawah supaya kedepannya terlepas dari jerat rentenir. Rentenir ini akan memberikan pinjaman dengan persentase bunga yang cukup besar. Tidak membatasi untuk masyarakat golongan menengah ke bawah saja, namun bisa dipakai dalam bisnis yakni pengembangan infrastruktur. Hukum persaingan. Dalam pengertian ini, terdiri dari 3 elemen utama. Larangan bagi perusahaan untuk membatasi persaingan satu sama lain, larangan bagi perusahaan dalam posisi dominan untuk menyalahgunakannya, dan sistem penguji sebelumnya untuk efek persaingan dari merger, akuisisi, dan usaha patungan. Tujuan dan fungsi hukum. Hukum mencakup hal tentang keadilan dan kebenaran. Adapun tujuan dan fungsi dari hukum bisnis adalah sebagai berikut. 1. Melindungi macam-macam usaha dari skala kecil sampai besar. 2. Menjamin fungsi keamanan mekanisme pasar agar efisien dan lancar. 3. Membantu perbaikan sistem keuangan serta perbankan. 4. Mewujudkan bisnis yang aman dan juga adil. 5. Memberikan proteksi kepada pelaku bidang ekonomi. 6. Bisa dijadikan sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. 7. Mewujudkan watak serta perilaku yang baik bagi pelaku bisnis agar mereka bisa beraktivitas secara adil, wajar, dan jujur. Apa itu hukum perikatan? Hukum perikatan mengacu pada serangkaian aturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak. Istilah perikatan mengacu pada kewajiban atau tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut. Perikatan terjadi ketika kedua pihak atau lebih secara sukarela dan sah memasuki perjanjian tertentu. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai macam transaksi hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjaman, perjanjian kerja, dan sebagainya. Hukum perikatan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hukum perikatan mencakup prinsip-prinsip umum seperti kebebasan berkontrak, kepastian hukum, keadilan, dan serta perlindungan kepentingan para pihak. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti pembentukan perjanjian, pelaksanaan perjanjian, pemutusan atau perubahan perjanjian, serta saksi atau pemulihan hak dalam kasus pelanggaran perjanjian. Hukum perikatan juga mengatur konsekuensi hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Ini melibatkan pemulihan kerugian, ganti rugi, dan tindakan hukum lainnya yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan. Berikut fungsi hukum perikatan. 1. Menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Hukum perikatan berfungsi untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ini melibatkan penentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan adil, sehingga para pihak dapat memahami dan mengandalkan hak-hak dan kewajiban mereka. 2. Memfasilitasi transaksi ekonomi. Hukum perikatan berperan dalam memfasilitasi transaksi ekonomi dengan memberikan kerangka hukum yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan pemutusan perjanjian. Ini memberikan keyakinan bagi para pihak untuk melakukan transaksi dan menggerakkan kegiatan ekonomi dengan memberikan jaminan hukum dan perlindungan terhadap penyalahgunaan. 3. Melindungi kepentingan para pihak. Hukum perikatan berfungsi untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ini termasuk melindungi pihak-pihak dari penipuan, kesalahan, atau pelanggaran perjanjian oleh pihak lain. Hukum perikatan memberikan mekanisme hukum untuk mengambil tindakan jika terjadi prestasi atau pelanggaran perjanjian. 4. Mendorong perilaku yang bertanggung jawab. Hukum perikatan mendorong perilaku yang bertanggung jawab dari pihak yang terlibat
dengan adanya kewajiban dan konsekuensi hukum yang terkait dengan perjanjian. Para pihak diharapkan untuk mematuhi kewajiban mereka, melaksanakan perjanjian dengan iktikat baik, dan menghormati hak-hak pihak lain. 5. Mengatur resolusi sengketa. Hukum perikatan menyediakan kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Ini mencakup mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitras, atau proses pengadilan yang membantu para pihak menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang adil dan efisien. 6. Mendorong kebebasan berkontrak. Hukum perikatan mempromosikan kebebasan berkontrak dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan syarat-syarat perjanjian serta mereka sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas bisnis, transaksi ekonomi, dan pertukaran barang atau jasa. Berikut dasar hukum perikatan. 1. Hukum kontrak. Kontrak merupakan salah satu bentuk perikatan yang paling umum. Dasar hukum perikatan dalam hal ini adalah hukum kontrak yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan pemutusan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Hukum kontrak biasanya didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. 2. Kode sipil. Beberapa negara terutama yang mengadopsi sistem hukum berdasarkan kode Napoleon atau sistem hukum kontinental Eropa memiliki peraturan yang diatur dalam kode sipil atau kode perdata. Kode sipil ini mengatur perikatan dalam hal-hal seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjaman, dan lainnya. 3. Common law. Negara-negara yang mengikuti sistem hukum common law seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia didasarkan pada keputusan pengadilan sebelumnya dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dari kasus ke kasus. Dasar hukum perikatan dalam sistem ini prinsip common law yang diinterpretasikan oleh pengadilan. Hukum adat. Beberapa negara masih mengakui sistem hukum adat atau hukum tradisional yang dijalankan oleh masyarakat adat mereka. Dasar hukum perikatan dalam hal ini terletak pada adat istiadat dan praktik yang telah berlaku dalam masyarakat adat tersebut. Berikut unsur-unsur hukum perikatan. 1. Kesepakatan. Kesepakatan atau persetujuan merupakan unsur penting dalam perikatan. Ini berarti semua pihak yang terlibat dalam perikatan harus memiliki pemahaman yang sama tentang isi dan tujuan perikatan tersebut. Kesepakatan dapat diekspresikan secara tertulis maupun lisan, tergantung pada hukum yang berlaku pada yurisdiksi tertentu. Kebebasan berkontrak. Para pihak yang terlibat dalam perikatan harus memiliki kebebasan untuk memasuki perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan atau ancaman. Prinsip ini mendasarkan bahwa perikatan yang sah harus didasarkan pada kehendak sukarela dan bebas dari pihak-pihak yang terlibat. 3. Kemampuan hukum. Setiap pihak yang terlibat dalam perikatan harus memiliki kemampuan hukum untuk membuat perjanjian. Artinya, mereka harus berada dalam kapasitas hukum yang memungkinkan mereka untuk membuat komitmen hukum. Misalnya, mereka harus cukup umur, tidak dalam keadaan yang tidak sadar atau sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang, dan tidak dianggap tidak mampu secara hukum. 4. Objek yang jelas. Perikatan harus memiliki objek yang jelas atau subjek yang dapat ditentukan secara tegas. Objek perikatan dapat berupa barang, jasa, atau hak-hak tertentu dapat didefinisikan dengan jelas dan dapat diberikan atau dipenuhi sesuai dengan persyaratan perjanjian. 5. Pertimbangan. Pertimbangan adalah suatu hal atau nilai yang diberikan oleh setiap pihak sebagai imbalan atas perikatan yang mereka buat. Pertimbangan ini bisa berupa uang, barang, jasa, atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa ada imbalan atau keuntungan yang diharapkan oleh masing-masing pihak sebagai hasil dari perikatan tersebut. 6. Kesahihan hukum. Perikatan harus sah secara hukum. Ini berarti perikatan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi yang bersangkutan. Misalnya, perikatan tersebut tidak boleh melanggar hukum yang mengatur kontrak tertentu atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan moral atau etika yang diakui oleh hukum. Berikut asas-asas hukum perikatan. Asas kebebasan berkontrak. Asas ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memasuki perjanjian atau kontrak dengan pihak lain secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan. Asas ini kemungkinan para pihak untuk menentukan syarat-syarat perikatan mereka sesuai dengan kepentingan masing-masing
dengan tetap mematuhi batasan hukum yang berlaku atas kehendaknya. Asas ini menyatakan bahwa suatu perikatan harus didasarkan pada kehendak yang nyata dan jujur dari para pihak yang terlibat. Perjanjian yang dibuat dengan unsur penipuan, kesalahan, atau paksaan dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan. 3. Asas kepastian hukum. Asas ini menekankan keperluan kepastian hukum dalam perikatan. Artinya, perikatan harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Hal ini memungkinkan para pihak untuk mengatur hak dan kewajiban mereka secara pasti, sehingga menghindari adanya ketidakpastian atau kebingungan yang dapat menyebabkan sengketa. 4. Asas keadilan. Asas ini mengacu pada prinsip bahwa perikatan harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini melibatkan pemerataan beban dan manfaat antara pihak-pihak sesuai dengan kewajaran dan prinsip keadilan. Dalam penyelesaian sengketa atau pelaksanaan perikatan, prinsip keadilan ini juga dapat diterapkan untuk mencapai hasil yang adil bagi semua pihak. 5. Asas perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Asas ini mengakui perlunya perlindungan hukum bagi pihak yang lemah dalam perikatan, seperti konsumen atau pekerja. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat. 6. Asas pemenuhan kewajiban. Asas ini menegaskan bahwa setiap pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan perikatan yang telah disepakati. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenai sanksi atau ganti rugi. Sementara pihak yang memenuhi kewajibannya berhak mendapatkan pemenuhan hak. Berikut dampak hukum perikatan. 1. Pembentukan kewajiban hukum. Hukum perikatan menciptakan kewajiban hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pihak yang memasuki perikatan memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Ini memberikan kepastian dan jaminan bahwa setiap pihak akan mematuhi kewajibannya. 2. Penegakan hak dan kewajiban. Hukum perikatan memberikan kerangka hukum yang memungkinkan penegakan hak dan kewajiban antara para pihak. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian atau tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum untuk memulihkan haknya. Ini dapat melibatkan gugatan hukum, tuntutan ganti rugi, atau penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau mediasi. 3. Perlindungan terhadap penipuan dan kesalahan. Hukum perikatan menyediakan mekanisme untuk melindungi pihak dari penipuan atau kesalahan dalam perjanjian. Jika suatu perjanjian dibuat dengan unsur penipuan, kesalahan, atau ketidakseimbangan informasi yang signifikan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan atau pembatalan perjanjian tersebut. 4. Pembatasan dan pembagian risiko. Hukum perikatan juga memungkinkan pihak-pihak untuk membatasi dan membagi risiko dalam perjanjian. Dalam perjanjian bisnis, pihak dapat menggunakan klausa-klausa khusus seperti klausa pembebasan tanggung jawab atau klausa pembagian risiko untuk mengatur bagaimana risiko akan ditangani dan dibagi antara mereka. 5. Pengaturan hak dan kewajiban. Hukum perikatan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian. Ini mencakup hak-hak seperti hak kepemilikan, hak pembayaran, hak penggunaan, dan sebagainya. Dengan adanya hukum perikatan yang jelas, para pihak dapat memahami dan melindungi hak-hak mereka sesuai dengan perjanjian yang dibuat. 6. Kebebasan berkontrak dan inovasi bisnis. Hukum perikatan memberikan kebebasan bagi pihak-pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan mereka. Ini mendorong inovasi bisnis dan memberikan dasar hukum bagi pihak-pihak untuk menjalankan usaha, melakukan transaksi, dan menjalin hubungan kontraktual. Hukum persaingan dalam bisnis. Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar. Sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Pasal 33 ayat 4 yang menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dari pasal tersebut tersirat bahwa tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai haruslah berdasarkan kepada demokrasi yang bersifat kerakyatan, yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi
pasar agar persaingan antara pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat sehingga masyarakat. Kegiatan-kegiatan tertentu yang dilarang dan berdampak tidak baik untuk persaingan pasar terdiri dari monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, predatory pricing, price war and price competition, penerapan biaya produksi dengan curang, dan persekongkolan. Perjanjian yang dilarang melihat dari unsur katanya, yaitu perjanjian. Hal ini sudah dapat dipastikan harus ada minimal dua pihak. Sementara dalam kegiatan yang dilarang, dalam melakukan kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh hanya satu pihak atau pelaku usaha saja. Persaingan usaha sempurna memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah pembeli banyak dan jumlah penjual pun banyak. 2. Barang yang diperjualbelikan homogen dalam anggapan konsumen. 3. Adanya kebebasan mendirikan atau membubarkan perusahaan. 4. Sumber produksi bebas bergerak kemanapun. 5. Pembeli dan penjual mengetahui satu sama lain dan mengetahui barang-barang yang diperjualbelikan. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah beli sedikit, jumlah penjual pun sedikit. 2. Barang yang diperjualbelikan heterogen dalam anggapan konsumen. 3. Tidak ada kebebasan untuk mendirikan atau membubarkan perusahaan. 4. Pembeli dan penjual tidak mengetahui satu sama lain dan tidak mengetahui barang-barang yang diperjualbelikan. Demikian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.